Indah. Adik-adik sekolah minggu, perkenalkan ini Miss Ririn. Sekolah minggu, ini dengan Abang Revansi. Hai teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita akan kembali menguji. Subscribe dulu ya teman-teman. Shalom adik-adik. Miss berharap adik-adik di rumah saat ini sangat luar biasa keadaannya, sangat sehat dan penuh semangat. Nah, kembali kita akan memulai ibadah kita lagi. Sebelum ibadah, ayo ambil sikap yang baik. Lipat tangannya, Miss akan pimpin untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan boleh berikan buat kami pribadi lepas pribadi, khususnya Tuhan Yesus buat adik-adik kami di rumah, anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Betania Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai kembali ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang tuntun ibadah kami ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, lagu pertama kita yaitu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik yang di rumah, ayo kita bernyanyi bersama-sama ya.
about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah, ayo Miss kasih waktu 5 detik untuk mengambil Alkitab. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Oke? Miss percaya adik-adik di rumah sudah menyediakan Alkitabnya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu adalah Kristus. Adik-adik yang di rumah harus lebih semangat untuk menyambut firman Tuhan. Oke? Ikuti gerakan kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Halo teman-teman, hari ini jumpa dengan saya Ceria. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke teman-teman, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa, ikuti Ceria berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sampai hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dalam memuji Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 6 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ceria baca ya teman-teman. Teman-teman ikuti di rumah. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang banyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Oke teman-teman, tema bagi kita pada hari ini adalah anak-anak pun bisa. Anak-anak pun bisa. Oke teman-teman, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita bisa belajar dari kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa. Luar biasa, begitu banyak. Kalau laki-laki dewasa aja udah 5.000 orang. Bagaimana dengan kaum ibu? Bagaimana lagi dengan anak-anak? Dan bagaimana lagi dengan orang tua yang lainnya? Sangat banyak pastinya ya teman-teman. Tapi hari ini kita bisa belajar teman-teman yang terkasih, dari Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa. Begitu luar biasa karya Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita belajar juga teman-teman yang terkasih, bahwa ternyata bukan hanya Tuhan Yesus aja yang bisa melakukan perkara yang luar biasa. Anak-anak pun bisa, ceria bisa, dan teman-teman di rumah juga pasti bisa. Karena apa? Hari ini kita bisa belajar dari seorang anak-anak yang membawa bekalnya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Bekal anak-anak tersebut akhirnya dibagi-bagikan kepada 5.000 orang dan sisanya 12 keranjang. Satu hal yang luar biasa. Dan hari ini kita juga belajar teman-teman yang terkasih, bahwa kita juga bisa. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus bisa berbagi, kita juga harus bisa membantu orang di sekitar kita dengan apa yang kita miliki. Jadi teman-teman, mari katakan kepada diri kita masing-masing, aku juga bisa, aku juga bisa. Ceria bisa, teman-teman juga semua pasti bisa. Kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami seluruhnya, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama putra-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, dadah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. Ibadah kita telah selesai. Untuk menutup ibadah kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Judulnya apa ya Kak Indah? Kudaki-daki. Ayo adik-adik di rumah ikutin gerakan kita ya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luas angkasa.
di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Untuk menutup ibadah kita hari ini, doa kita akan dibawakan oleh adik Indah. Oke, adik-adik yang di rumah, ada sikap doa yang baik. Teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai ibadah kami. Ya Tuhan, terima kasih sudah berikan kami kesemangatan. Tuhan, berikan kami rezeki, kesehatan, juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, jagai dari segala mara bahaya. Terima kasih dan nama Tuhan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, ibadah online kita walaupun masih secara online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan dimanapun kita berada tetap sama. Nah, termasuk untuk minggu depan juga kita masih akan lakukan ibadah kita secara online. Karena apa? Karena selama pandemi ini, adik-adik sekolah minggu belum diperkenankan untuk ibadah di dalam gereja. Jadi, disarankan untuk adik-adik yang di rumah untuk menghindari keramaian. Kalaupun memang terpaksa untuk keluar rumah, adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk pakai masker. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah secara